Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga termasuk organ generatif, yaitu organ yang berfungsi untuk proses reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Ada berbagai macam bunga di sekitar kita, antara lain ini bunga mawar, kemudian bunga kamboja, kemudian salah satu dari jenis bunga anggrek. Nah, pada video ini kalian akan saya ajak mempelajari tentang struktur dan jaringan bunga, di mana materi ini dipelajari pada struktur dan fungsi jaringan tubuh tumbuhan yang antara lain dipelajari di kelas 8. Baik, untuk materi ini nanti kalian akan membahas tentang bagian-bagian dari bunga, kemudian dilanjut dengan macam-macam bunga, setelah itu dilanjut dengan fungsi bunga. Oke, pertama kita akan lihat bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu ada yang namanya stamen atau yang disebut benang sari, antera atau kepala sari, filamen atau benang sari, karpel atau putik, stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik. Kemudian ada ovarium atau yang disebut bakal buah, sepal atau mahkota, ovul bakal biji, reseptakel dasar bunga, petal, mahkota. Nah, itu ada di bagian mana? Kita mulai. Yang nomor 1 adalah antera. Dilanjut, yang nomor 2 adalah filamen. Kemudian antera dan filamen itu adalah disebut yang nomor 3, yaitu disebut stamen atau kepala stamen itu benang sari ya. Yang 4 adalah stigma. Nomor 5 stilus. Nomor 6 ovarium. Nah, stigma, stilus, ovarium itu adalah organ yang ditunjuk nomor 7, disebut nomor 7. Apa itu? Nomor 7 adalah karpel. Apa itu karpel? Putik. Yang berikutnya adalah bakal biji. Selanjutnya nomor 9 mahkota bunga. Nomor berikutnya 10 kelopak. Yang berikutnya nomor 11 adalah dasar bunga. Itu bagian-bagian dari bunga secara lengkap. Oke, yang berikutnya bagian-bagian bunga itu ada yang disebut alat perhiasan, ada yang disebut alat reproduksi. Mana yang disebut alat perhiasan? Ada kelopak bunga atau kaliks, kemudian ada mahkota bunga atau corolla. Sedangkan alat reproduksi, putik ini sebagai alat kelamin betina, kemudian benang sari sebagai alat kelamin jantan. Perlu kalian ketahui anak-anak, kelopak itu punya fungsi melindungi bunga saat bunga berbentuk kuncup. Nah, mahkota bunga ini memiliki tampilan yang mencolok. Digunakan untuk apa? Menarik serangga, sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Oke, yang berikutnya adalah kelompok bunga atau klasifikasi bunga berdasarkan kelengkapannya. Bunga lengkap ya, jadi satu bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian dasar bunga lengkap. Ada tangkai, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki sebagian dari komponen dasar bunga lengkap. Nah, ini contoh bunga lengkap. Ada bunga sepatu, bunga mawar, tulip, anggrek, alamanda, kaktus, bougainville, edelweiss ya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya bunga-bunga seperti yang tersebut di bunga lengkap. Nah, bagaimana dengan bunga tidak lengkap? Bunga tidak lengkap itu contoh pada jagung, pepaya, kelapa sawit, kelapa, salak, kamboja, pinus, dan melinjo, antara lain itu. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan bunga-bunga tersebut. Baik, yang berikutnya adalah
Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini merupakan perkembangbiakan yang didahului dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, pada tumbuhan berbunga, pembuahan atau fertilisasi itu didahului dengan proses penyerbukan. Nah, bagaimana proses penyerbukan dan dilanjut pembuahan ya? Tunggu pada video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.